Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Di dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di SD ini, pada sesi pertama, kita akan sama-sama membahas dan juga mempelajari terkait dengan hakikat bahasa dan juga pembelajaran bahasa. Tentu di dalam topik pembahasan yang pertama ini ada dua hal penting yang nantinya akan kita bahas secara bersama-sama, tentunya secara umum begitu. Yang pertama adalah terkait dengan hakikat bahasa, yang kedua terkait dengan hakikat pembelajaran bahasa. Nah, khususnya di dalam mempelajari terkait dengan hakikat bahasa ini, anda semuanya nanti akan mempelajari topik-topik yang berkaitan dengan pengertian bahasa, fungsi bahasa, dan juga ragam bahasa. Sedangkan topik bahasan mengenai hakikat pembelajaran, Anda akan saya ajak untuk mempelajari topik-topik yang memang berkaitan dengan belajar bahasa dan juga pembelajaran bahasa. Baik, untuk topik yang pertama terkait dengan hakikat bahasa, di sini kita akan melihat berbagai macam definisi atau makna daripada apa sih sebenarnya bahasa itu. Tentunya ini didasarkan atas pendapat dan juga pandangan para ahli bahasa. Sebelum ke definisi bahasa tersebut, tentunya kita sering mendengar kata bahasa gitu, karena memang kata bahasa ini kerap digunakan dalam berbagai konteks ya, dengan bermacam-macam makna. Ya, konteksnya kita terapkan di dalam apa namanya berbagai macam konteks dan juga bermacam-macam makna gitu intinya. Nah, kita sering mendengarkan ada ungkapan bahasa tubuh, bahasa isyarat, ya, bahasa prokem, ya, bahasa lisan, bahasa militer, bahkan ada bahasa cinta, katakanlah. Nah, serta berbagai macam ungkapan lain yang memang disandingkan dengan kata bahasa. Nah, untuk memperjelas definisi daripada bahasa di sini, yang pertama di sini akan kita lihat, ya, akan kita coba gali definisi bahasa menurut Wardhaug, ya, bahwa bahasa adalah sebuah simbol yang arbiter yang digunakan untuk komunikasi manusia. Artinya apa? Arbiter di sini memiliki makna mana suka itu. Jadi mana suka si pemilik bahasa itu, si penutur bahasanya itu. Ya, apa yang ada di dalam pemikirannya, dia mengucapkan sesuatu dan itu memiliki makna, kemudian sifatnya nantinya dapat diterima oleh masyarakat. Itu berarti arbiter itu. Nah, itu menurut Wardhaug, itu bahasa adalah sebuah simbol yang arbiter yang digunakan untuk komunikasi antar manusia. Kita bandingkan dengan definisi bahasa yang dikemukakan oleh Webster. Ya, beliau mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan secara sistematis, ya, melalui penggunaan tanda, suara, gerak ataupun tanda-tanda yang memang sudah disepakati secara bersama, yang tentunya di sini memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, ini menurut Kuncono, beliau beranggapan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang mana suka tadi, tapi sifatnya adalah lambang bunyi, ya, yang memang digunakan oleh para anggota untuk berkomunikasi, bekerja sama dan juga mengidentifikasi diri. Itu menurut Kuncono. Kita bandingkan yang terakhir menurut Halliday. Beliau beranggapan bahwa bahasa adalah salah satu dari sebuah sistem, ya, dari sebuah sistem yang bermakna, yang secara bersama-sama membentuk budaya manusia itu. Ini kan lebih luas lagi pandangan daripada Halliday itu. Nah, pada dasarnya konsep daripada bahasa di sini memiliki beberapa karakteristik, ya kan? Ada 4 karakteristik daripada bahasa yang membedakan bahasa dengan hal-hal yang lainnya. Itu ditandai dengan 4 karakteristik ini. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama adalah bahasa adalah sebuah sistem. Maknanya bagaimana bahasa di sini didefinisikan sebagai sebuah sistem? Karena sebuah sistem, maka bahasa terdiri dari sejumlah unsur yang saling terkait dan juga saling tertata secara beraturan. Namun bahasa tersebut yang saling terkait dan beraturan itu memiliki makna itu. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam bahasa ini sudah diatur, ya, seperti adanya pola
perulangan yang memang diaplikasikan di dalam proses penggunaan bahasa. Ya, kalau misalkan salah satu bagian terdeteksi, maka keseluruhan bagian dapat juga diramalkan itu, ya kan? Misalnya seperti ini, kita menemukan kalimat nenek sedang titik-titik kue titik-titik di dapur, ya kan? Kalau misalkan satu bagian itu sudah terdeteksi, maka bagian yang lain pun sebenarnya ya dapat kita deteksi juga. Maka nenek sedang titik-titik kue titik-titik di dapur tersebut, ya kita analogikan gitu. Nenek sedang memakan kue yang ada di dapur. Nah, ini kan bisa saja menjadi kalimat yang utuh seperti itu. Ya karena itulah bahasa disebut sebagai sistem itu. Bahasa itu bersistem katakanlah. Itu karakteristik yang pertama. Berbeda dengan karakteristik bahasa yang kedua, yang mana bahasa di sini merupakan sistem lambang yang arbiter, atau yang tadi saya sebutkan arbiter maknanya adalah manasuka dan juga konvensional itu. Ya, bahasa merupakan sistem yang memiliki simbol, baik berupa bunyi ataupun tulisan yang memang digunakan dan juga disepakati oleh suatu kelompok sosial itu. Ya kan? Kita mengasumsikan ada burung katakanlah. Kita mengasumsikan ada pohon, matahari, kursi dan lain sebagainya. Ya karena itu merupakan simbol, baik itu tulisan maupun secara lisan yang memang itu digunakan dan juga memang sudah disepakati oleh suatu kelompok sosial sehingga kita dapat menyamakan pemikiran kita. Kalau kita melihat burung, oh burung berarti dia memiliki sayap, bisa terbang dan lain sebagainya. Itu arti daripada bahasa merupakan sistem lambang yang arbiter, manasuka dan juga konvensional. Yang ketiga, karakteristik daripada bahasa di sini adalah bahasa bersifat produktif, ya kan? Artinya apa? Bahwa fonem dan juga pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia, ya kita tahu fonem dan juga pola dasar di dalam bahasa Indonesia itu sangat terbatas gitu. Nah, justru dari keterbatasan fonem dan juga pola dasar kalimat dapat dihasilkan suatu bahasa yang jumlahnya tak terbatas. Kita dapat membentuk ribuan kata atau wacana dengan segala variasinya. Ya tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat penggunanya. Oleh karena itulah bahasa bersifat produktif itu menempati karakteristik yang ketiga. Berbeda halnya dengan karakteristik bahasa yang terakhir. Yang keempat, dikatakan bahwa karakteristiknya adalah bahasa memiliki fungsi yang variasi itu. Memiliki fungsi dan juga memiliki variasi. Dengan bahasa tentunya kita dapat mengekspresikan pikiran kita, mengekspresikan perasaan dan juga nilai-nilai yang memang dianut sehingga dapat dipahami dan juga memahami orang lain. Dengan bahasa ya manusia tentunya dapat saling memahami dan juga bekerja sama. Dengan demikian jelas bahwa bahasa di sini memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, ya kan? Suatu bahasa digunakan untuk berbagai kebutuhan dan juga memiliki tujuan dalam konteks yang tentunya berbeda-beda, ya. Oleh karena itu, suatu bahasa tidak pernah tampil seragam. Keragaman itu tentunya terjadi karena memang perbedaan kelompok atau individual si pemakai bahasa itu. Perbedaan penggunaan bahasa itu ya disebut sebagai variasi atau bahasa familiarnya mungkin adalah ragam bahasa. Ketika mendengar seseorang berbicara, katakanlah meskipun orangnya tidak terlihat, tetapi kita kerap menduga siapa yang berbicara. Ya, mengapa demikian? Sebab dia memiliki ciri khas dalam bahasanya. Mungkin dia memiliki diksi yang khas, mungkin dia memiliki pinata kalimat yang khas, atau aksentuasi yang khas, atau juga bisa dikatakan intonasinya khas, ya kan? Yang itu semuanya membedakan dengan orang lain. Nah, keseluruhan dari bahasa orang per orang itu disebut idiolek. Itu terkait dengan karakteristik daripada bahasa, berbeda dengan fungsi bahasa. Dari penjelasan tentang pengertian bahasa yang tadi kita sudah sama-sama pelajari, secara umum bahasa memiliki fungsi personal dan juga fungsi sosial. Fungsi personal mengacu pada bagaimana peranan bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan juga perasaan setiap diri manusia sebagai makhluk individu. Dengan bahasa tentunya manusia menyatakan keinginan, menyatakan cita-cita, kesetujuan, serta rasa suka ataupun tidak suka. Ya kan? Itu menempati fungsi personal. Berbeda halnya dengan fungsi sosial. Kalau kita mengacu kepada fungsi sosial di sini, ya pada hakikatnya adalah bagaimana bahasa itu
Ya sebagai alat untuk komunikasi antar kelompok sosial itu, ya kan. Lebih rinci lagi, Halliday mengidentifikasi ada 7 fungsi daripada bahasa. Apa saja fungsinya? Ada fungsi personal, fungsi regulator, fungsi interaksional, fungsi informatif, ya kan, fungsi heuristik, fungsi imajinatif, dan juga fungsi instrumental. Fungsi personal itu fungsi yang bagaimana? Yaitu penggunaan bahasa yang memang digunakan untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, sikap, atau perasaan pemakainya. Itu fungsi personal. Berbeda dengan fungsi regulator. Ya, kalau misalkan fungsi regulator di sini, ya identik dengan bahasa itu untuk mempengaruhi sikap atau pikiran pendapat orang. Jadi ada proses mempengaruhi ya sikap atau pikiran orang lain katakanlah. Berbeda halnya juga dengan fungsi interaksional, yaitu penggunaan bahasa sendiri itu untuk menjalin kontak dan juga menjaga hubungan sosial. Itu informatif. Berbeda dengan fungsi heuristik. Ya, bagaimana fungsi heuristik di sini? Ya, di dalam konsep penggunaan bahasa untuk belajar atau memperoleh informasi, seperti bagaimana nantinya kita akan bertanya ya menggunakan bahasa, bagaimana kita menjelaskan ya juga menggunakan bahasa, itu masuk ke dalam fungsi heuristik. Berbeda dengan fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa di sini untuk memenuhi dan juga menyalurkan rasa estetis atau keindahan katakanlah. Seperti halnya ketika kita disuruh untuk membuat puisi, seperti halnya kita membuat cerpen, ya novel dan lain sebagainya berhubungan dengan karya sastra, atau mungkin juga misalkan kita mengarang lagu dan lain sebagainya, itu menempati fungsi imajinatif itu karena menunjukkan adanya sifat estetis, keindahan yang diunggulkan di dalam penggunaan bahasanya. Berbeda dengan fungsi yang terakhir di sini menurut Halliday adalah fungsi instrumental. Dikatakan memiliki fungsi instrumental yaitu bahwa penggunaan bahasa itu digunakan untuk mengungkapkan keinginan atau kebutuhan daripada pemakainya. Itu 7 fungsi bahasa menurut Halliday. Ya kan? Fungsi bahasa menurut Halliday. Nah, mari kita lanjutkan pembahasannya terkait dengan konsep belajar. Apa sih sebenarnya dan bagaimana konsep belajar itu? Ya, kita ketahui bersama bahwasannya belajar ya pada dasarnya adalah proses membangun begitu. Kalau kita analogikan ya sama halnya seperti belajar layaknya proses membangun gedung. Anak-anak secara terus-menerus membangun makna baru ya, yang mungkin itu maknanya berhubungan dengan pengetahuan, sikap dan juga keterampilan ya, yang memang didasarkan atas apa yang memang telah mereka kuasai sebelumnya. Hal ini tentunya sejalan dengan ungkapan yang dikemukakan oleh John Dewey. Beliau mengatakan bahwa belajar sambil berbuat, learning by doing katakanlah. Ya, contohnya siswa belajar menyimak melalui kegiatan menyimak, belajar melalui kegiatan berbicara, belajar melalui kegiatan membaca, dan siswa belajar melalui kegiatan bersastra katakanlah. Itu berarti sejatinya bagaimana itu konsep daripada belajar. Ya, sebelum masuk ke sekolah, anak belajar melalui komunitasnya, yaitu teman katakanlah. Bisa juga keluarganya, bisa juga mereka memiliki radio di rumah, memiliki televisi, ataupun lingkungannya itu ya bisa dikatakan mereka bisa belajar dari lingkungan-lingkungan atau media-media yang ada gitu. Bagaimana anak memahami apa yang dikatakan oleh anggota komunitasnya, dan juga bagaimana dia menyampaikan ide serta perasaan dengan lawan bicaranya katakanlah. Ya memang mereka menggunakan bahasa untuk mengungkapkan segala pemikirannya, segala bahasanya katakanlah, segala perasaannya katakanlah, ya kan. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks pembelajaran bahasa di sini, menurut Halliday ada 3 tipe belajar yang melibatkan bahasa itu. Ada belajar bahasa, belajar melalui bahasa, dan yang ketiga adalah belajar tentang bahasa. Ini tentunya berbeda itu 3 hal itu. Kalau kita melihat belajar bahasa, ya dapat dikatakan bahwa seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau berkemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakannya, ya kan? Kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut ya melibatkan 2 hal. Yang pertama adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tulisan, serta
kemampuan memahami, menafsirkan, dan juga menerima pesan, baik yang disampaikan secara lisan, ya, melalui kegiatan menyimak, maupun tertulis katakanlah. Nah, secara implisit, kemampuan-kemampuan itu melibatkan kaidah bahasa secara pragmatik, ya. Kemampuan pragmatik merupakan kesanggupan penggunaan bahasa untuk menggunakan bahasa dalam berbagai situasi yang berbeda. Ya, sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan juga konteks daripada bahasa itu sendiri. Itu yang disebut sebagai belajar bahasa. Berbeda dengan belajar melalui bahasa. Dikatakan belajar melalui bahasa di sini, ya seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan sikap, keterampilan, ya kan, maupun pengetahuan itu tadi. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu. Ya seperti kita mempelajari mata pelajaran matematika, IPA, sejarah, kewarganegaraan, dan mata pelajaran yang lainnya. Itu konteksnya atau esensinya daripada belajar melalui bahasa. Berbeda halnya dengan konteks yang ketiga, belajar tentang bahasa. Ya, kalau kita kaitkan, kita rinci makna daripada belajar tentang bahasa, ya bisa kita artikan bahwa seseorang mempelajari bahasa itu untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sejarah bahasa, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan juga produk bahasa seperti sastra dan lain sebagainya. Apabila kita berbicara tentang kemampuan berbahasa, maka wujud daripada kemampuan itu lazimnya diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama ada kemampuan menyimak dan juga kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan juga yang terakhir adalah kemampuan menulis itu. Ya kan? Nah, dalam hal ini ya jelas bahwa pembelajaran bahasa seyogyanya didasarkan pada bagaimana siswa belajar dan bagaimana mereka belajar bahasa. Paradigma inilah ya yang harusnya diterapkan kepada siswa-siswa di sekolah dasar. Maka dari itu, cara pandang kita ya di dalam membelajarkan bahasa Indonesia di sekolah itu ada ada 6 dasar itu. 6 klasifikasi itu. Yang pertama adalah adanya imersi, yang kedua pengajaran atau employment, yang ketiga demonstrasi, keempat tanggung jawab, kelima uji coba atau trial error, keenam adalah expectation. Ya, yang pertama imersi. Ya, di dalam paradigma pembelajaran bahasa di sekolah dasar, yang pertama adalah imersi. Imersi itu apa? Imersi itu merupakan suatu pembelajaran dengan menerjunkan. Siapa yang diterjunkan? Siswanya. Diterjunkan secara langsung dalam kegiatan berbahasa yang dipelajarinya. Contohnya ketika siswa belajar mengarang, ya sudahlah, coba terjunkanlah langsung dalam kegiatan mengarang itu. Jangan hanya dilibatkan dalam hal teoritis saja, dilibatkan secara langsung itu. Berikan dia pelajaran bagaimana, seperti apa mengarang, ya, dengan memintanya menulis sebuah karangan dengan topik tertentu, itu imersi. Berbeda dengan pengerjaan atau employment katakanlah. Pembelajaran bahasa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan berbahasa yang memang bermakna itu, fungsional dan juga otentik. Ya, bermakna di sini artinya apa? Ya kegiatan berbahasa yang dilakukan siswa untuk mendapatkan wawasan, sikap atau keterampilan baru yang secara bertahap dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Fungsional bagaimana? Ya memiliki arti bahwa kegiatan berbahasa yang dilakukan siswa tujuannya yang jelas dalam berkomunikasi. Berbeda dengan otentik di sini. Otentik di sini diartikan adalah aktivitas berbahasa siswa terjadi dalam konteks yang memang jelas itu. Memang lazim katakanlah digunakan dalam kenyataan di luar kelas. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah demonstrasi. Ya bagaimana pembelajaran bahasa siswa anak SDD dengan menerapkan demonstrasi? Yaitu dengan siswa belajar melalui demonstrasi, dengan pemodelan dan juga dukungan yang memang disediakan oleh guru. Ya, kemudian bagaimana pembelajaran dengan rasa tanggung jawab, responsibility katakanlah, yaitu pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih aktivitasnya
Ya, berbeda dengan uji coba atau trial error, yaitu pembelajaran bahasa yang memberikan kepada siswa untuk melakukan kegiatan perspektif atau sudut pandang siswa. Yang terakhir, bagaimana paradigma ya pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Yang terakhir adalah pengharapan atau ekspektasi katakanlah, yaitu siswa akan berupaya untuk sukses atau berhasil di dalam belajar jika dia merasa bahwa gurunya mengharapkan dia sukses juga gitu, ya kan? Begitu juga sebaliknya itu. Jadi ada sisi pengharapan di sini, menebarkan poin-poin positivisme katakanlah, ya kan? Poin-poin positif kepada siswa. Kalau gurunya yakin, ya pasti siswanya akan termotivasi, ya akan diharapkan sesuai dengan harapan daripada gurunya itu. Baik, itu saja terkait dengan materi pertama yang berhubungan dengan hakikat bahasa dan juga pembelajaran bahasa. Semoga pengantar perkuliahan di sesi pertama mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD ini dapat menginspirasi dan juga menjadi referensi untuk mahasiswa dimanapun Anda berada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sesi pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.